Halo, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang teorema dasar kalkulus. Oke, pertama kita ingat kembali apa arti dari integral tentu. Nah, ketika kita mempunyai simbol seperti ini, integral tentu dari A sampai B fx dx, ini artinya adalah limit jumlah Riemann yang seperti ini. Jadi, si notasi ini merupakan sebuah proses kita menghitung jumlah Riemann, kemudian kita ambil limitnya. Nah, seringkali dalam perhitungan yang sebelah kanan ini, nggak mudah untuk menghitung limitnya. Kita berikan sebuah contoh untuk mengilustrasikan hal tersebut. Misalkan kita ingin menghitung integral dari 0 sampai 4 akar x dx. Ya. Nah, menurut definisi integral tentu yang original, yang awal, untuk menghitung integral tentu dari akar x dari 0 sampai 4, kita harus menghitung jumlah Riemann. Oke, pertama sebelum kita melakukan hal tersebut, tafsiran geometris dari integral tentu yang ingin kita hitung adalah kurang lebih kita ingin menghitung luas daerah di bawah kurva dari Y sama dengan akar X dari 0 sampai 4. Ya. Jadi, si integral ini menyatakan luas daerah di bawah kurva pada interval 0 sampai 4. Nah, standarnya untuk menghitung luas ini, yang kita lakukan adalah menghitung jumlah Riemann, kemudian diambil limitnya. Apa yang kita lakukan? Kita bagi selang 0 sampai 4 ini menjadi n buah subselang. Ya, kita bagi menjadi n bagian. Berarti si delta x-nya adalah kita punya selang dengan panjang 4 kurang 0, kita bagi sebanyak n. Jadi masing-masing subselang panjangnya adalah 4 per n. Oke. Kemudian kita ambil, kita tinjau gini, ini 0 sampai 4, si 0 adalah x0, si 4 adalah xn. Berarti x1-nya adalah 4 per n. Sedangkan xi-nya adalah 4i per n. Nah, sekarang si jumlah Riemann-nya dia menjadi sigma fxi. Kita gunakan jumlah Riemann kanan, fxi kali delta x. I-nya mulai dari 1 sampai n, kemudian kita ambil limitnya. Jadi integral dari 0 sampai 4 akar x dx ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari ekspresi ini. Nah, ini apa? Limit n menuju tak hingga, kemudian ada sigma, kemudian fxi jadi akar xi, sedangkan xi-nya adalah 4i per n. Kemudian delta x-nya adalah 4 per n. Sehingga ini sama dengan limit n menuju tak hingga, sini ada akar n, 4 per n pangkat 3 per 2, sigma i sama dengan 1 sampai n, akar 4i, 2 akar i. Oke. Nah, sekarang ketika kita ingin menghitung ini, jadi saya tekankan kembali, untuk menghitung ini, kita perlu menghitung yang ini. Nah, masalahnya adalah kita nggak punya formula untuk menghitung penjumlahan dari akar i untuk n buah bilangan asli yang pertama. Jadi yang ini
susah untuk dikerjakan. Ya. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa menghitung limit jumlah Riemann itu nggak selalu gampang. Dia bergantung kepada apakah kita mengetahui formula untuk ekspresi tertentu. Ya. Nah, oleh karenanya, teorema dasar kalkulus yang kedua ini akan sangat membantu sekali untuk bisa menghitung si integral tentu. Ya. Nah, apa bunyi dari teorema dasar kalkulus? Ya. Ini dia bilangnya adalah bahwa kalau f besar ini adalah antiturunan dari fx, apa artinya antiturunan? Artinya, kalau si f besar ini diturunkan, hasilnya jadi f kecil. Nah, ketika kita mengetahui informasi mengenai antiturunan dari fx, maka itu cukup untuk menghitung si integral tentu. Ternyata, si integral tentunya itu sama dengan nilai antiturunan di batas atas dikurangi nilai antiturunan di batas bawah. Nah, sebagai ilustrasi, kita akan coba mengerjakan apa yang tadi kita lakukan. Berapa integral tentu 0 sampai 4 akar x dx. Nah, untuk menerapkan teorema dasar kalkulus yang kedua tersebut, berarti kita perlu mencari terlebih dahulu apa antiturunan dari x pangkat setengah. Ya. Jadi kita ingat bahwa kalau kita naikkan pangkatnya, kemudian kita bisa cek bahwa kalau fungsi ini diturunkan, 3/2-nya dikalikan 2/3, jadi 1, kemudian pangkatnya berkurang 1. Jadi pangkat setengah. Ya. Jadi kita bisa cek bahwa f aksen x sama dengan x pangkat setengah sama dengan akar x. Jadi f besar x antiturunan dari akar x. Menurut teorema dasar kalkulus yang kedua, integral 0 sampai 4 akar x dx, dia menjadi f besar di 4 dikurangi f besar di 0. Ya. Tinggal kita substitusikan saja. Substitusikan 4 ke sini dan juga kemudian kita kurangkan f0 daripadanya. f4-nya menjadi 2/3 4 pangkat 3/2. f0-nya adalah 0. Ya. Ini 2/3. 4 pangkat setengah adalah 2. 2 pangkat 3 adalah 8. Sama dengan 16/3. Jadi, bisa kita lihat betapa mudahnya kita menghitung si integral tentu ini. Yang tadinya kita harus repot-repot, karena menurut definisi asal, si integral tentu ini adalah limit dari jumlah Riemann. Itulah alasannya kenapa teorema ini disebut teorema dasar kalkulus, karena saking fundamentalnya teorema ini yang memungkinkan kita untuk menghitung integral tentu dengan efisien. Ya, nah sekarang kita akan buktikan si teorema dasar kalkulus yang kedua tersebut dengan mengasumsikan bahwa kita mengetahui teorema dasar kalkulus yang pertama. Teorema dasar kalkulus yang pertama bilang bahwa fungsi akumulasi A sampai X ft dt, kalau dia kita turunkan, ini hasilnya adalah sama dengan fungsi yang diakumulasikan. Ya, ini bunyi teorema dasar kalkulus yang pertama. Sekarang kita akan buktikan
teorema dasar kalkulus yang kedua dengan memanfaatkan teorema dasar kalkulus yang pertama di atas. Ya. Oke. Nah, menurut TDK yang pertama, kita lihat bahwa si fungsi ini ketika diturunkan hasilnya kan jadi fx, ya. Berarti dia merupakan antiturunan dari fx, ya. Kita juga punya fx antiturunan dari fx juga. Ya. Nah, berarti keduanya merupakan antiturunan dari fx. Ingat, menurut teorema nilai rata-rata, kalau kita punya dua buah antiturunan dari sebuah fungsi yang sama, maka selisihnya adalah konstan. Berarti si gx dikurangi fx ini, dia harus sama dengan konstan. Konstan itu artinya ketika kita inputkan x apapun, hasilnya tetap sama dengan c. Nah, sekarang kalau kita inputkan a, khususnya, maka ini bunyinya sama juga. GA kurang FA sama dengan C. Tapi kalau kita melihat ekspresi ini, apa sebenarnya si GA itu? GA adalah integral tentu dari A sampai A. Ya, nah, kalau kita tafsirkan sebagai luas daerah di bawah kurva dari A sampai A, ya nggak ada luasnya. Berarti GA ini sama dengan 0. Berarti ini 0 dikurangi FA sama dengan C. Berarti kita tahu bahwa si C-nya itu nilainya sama dengan minus FA. Ya, C-nya adalah minus FA. Berarti kita bisa update si formula ini. Kita tuliskan dari sini. Bunyinya menjadi GX sama dengan Fx ditambah C. Tapi C-nya adalah minus FA. Nah, khususnya kita punya GB sama dengan FB kurang FA. Nah, tapi GB-nya apa? GB-nya kita ganti X di sini dengan B. Berarti apa? Berarti kita punya integral dari A sampai B Fx dx sama dengan FB dikurangi FA. Ya, dan ini adalah persis teorema dasar kalkulus yang kedua. Oke, jadi seperti itu. Kenapa teorema dasar kalkulus yang kedua ini merupakan suatu tools yang sangat penting agar kita bisa menghitung integral tentu dengan mudah. Dan si teorema dasar kalkulus yang kedua ini menghubungkan antara konsep integral tentu dengan antiturunan. Nah, jadi singkatnya adalah bahwa untuk menghitung integral tentu yang kita perlukan adalah antiturunan dari si fx ini. Nah, dari situ maka berkembanglah teknik-teknik pengintegralan, yaitu teknik-teknik untuk mencari antiturunan dari suatu fungsi fx yang nanti kita akan sedikit banyak pelajari, ya. Sebagian di semester pertama dan mungkin nanti untuk teknik pengintegralan yang lebih lanjut kita pelajari di semester yang kedua. Oke, mungkin begitu saja video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.